Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah doa bersama jemaat-jemaat Tuhan di GBI Petamburan. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan setiap kita adalah orang-orang yang merindukan akan hadirat Tuhan. Terbukti di malam hari ini saudara boleh menyaksikan tayangan ini dari rumah-rumah saudara, dan dari mana saja saudara menyaksikan tayangan ini. Saya percaya ketika kita buka hati datang pada Tuhan, maka hadirat Tuhan sanggup untuk memperbaharui kehidupan kita pada malam hari ini. Amin. Mari sebelumnya kita sama-sama datang kepada Tuhan, bawa hatimu, bawa seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan. Biar kiranya kuasa Tuhan boleh beracara menjamah setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini. Malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ini adalah waktunya Tuhan, di mana Tuhan sedang memberikan kami kesempatan satu kali lagi untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan, untuk boleh menikmati kebaikan Tuhan. Dan di malam hari ini dengan segenap hati, akal budi, pikiran kami dan seluruh jiwa kami bawa kepadamu supaya Tuhan boleh memperbaharui dan Tuhan juga boleh menyegarkan kehidupan kami kembali. Dan di malam hari ini Tuhan, biar kiranya hanya satu nama yang kami tinggikan dan kami sanjung, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Engkau yang bertata atas setiap pujian umat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Saat indah Ku berhadapan denganmu Tuhan. Di situ Engkau hadir, Engkau siap untuk menjamah hidup kami. Mari angkat pujian ini, bawa hatimu hanya kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya
membawa setiap hidup kita kepada Tuhan. Kau orang-orang yang merindukan Dia. Katakan, kami hanya mau berhadapan dengan Engkau ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa setiap kami, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati Engkau, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau nikmati Engkau ya Allah, nikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati Engkau saja di tempat ini. Biarkan Roh-Mu bekerja, biar kami boleh merasakan kasih setia-Mu, sayang-Mu bagi umat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap orang-orang yang merindukan Tuhan, mereka yang menanti-nantikan Dia, mendapatkan kekuatan yang baru. Engkau pulih, Engkau kuat karenanya. Bapa, Engkau baik, Engkau selalu serta kami. Engkau hadir dimanapun, Roh-Mu sanggup
menjamah kami, Yesus. Kami mau berserah, kami mau berserah hanya bagimu, ya Allah. Biarlah kiranya malam hari ini kami boleh berkata, malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Engkau melihat setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang terbaring di tempat tidur, mereka yang ada dimanapun, mereka yang sedang bergumul, yang mengalami masalah yang berat. Tuhan Yesus, malam hari ini dalam keheningan-Mu, Engkau hadir memberkati kami, Engkau hadir menyembuhkan kami, Engkau hadir untuk menyegarkan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Katakan, kami membutuhkan Engkau Tuhan lebih dari segalanya, bahkan lebih dari hari-hari yang kemarin ya Tuhan. I need you more than yesterday. I need you Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord, I need you more, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord. Mari setiap kita yang butuh Tuhan katakan, I need you more. Kami butuh Tuhan more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord, I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord, I need you more than ever before. I need you Lord, I need you Lord. Malam hari ini ada satu pribadi yang sangat kita nanti-nantikan untuk hadir di tengah-tengah kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Malam hari ini biar kiranya setiap kita boleh membuka hati, boleh membuka setiap pikiran kita di hadapan Tuhan, dan kita boleh percaya akan segala pengaturannya atas setiap hidup kita. Kita percaya Dia adalah Bapa yang sungguh amat setia, Dia Bapa yang sangat mulia, dan Dia Allah yang sungguh tahu akan setiap yang menjadi pergumulan dan juga setiap kebutuhan setiap umatnya. Malam hari ini setiap engkau orang-orang yang merindukan Tuhan dan engkau berkata, Tuhan kami butuh Tuhan, malam hari ini engkau hadir dalam setiap hati kami, engkau hadir dalam setiap rumah kami Tuhan. Berbicaralah sebab kami siap untuk diberkati engkau ya Tuhan. Bapa, kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setiap kita umat-Nya yang beroleh kesetiaan Tuhan, nyatakan ini sebagai pujian iman-Mu kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah penyedia bagi setiap umat-Nya. Amin. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya serahkan buat hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali bersekutu meskipun secara virtual. Tapi kami tahu bahwa dalam memasuki tahun yang mungkin tidak mudah bagi sebagian besar dari kami mau disegarkan malam hari ini. Kami mau dikuatkan, kami mau semakin mengerti rencana Allah bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau bukakan hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti yang menjadi kehendak Allah bagi kami semuanya. Dan di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan amin. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali malam hari ini boleh kembali membagikan kebenaran dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan saya bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu yang kedua dari tahun 2021, dan saya percaya bahwa kalau kita boleh memasuki tahun ini dengan keadaan yang entah itu baik atau buruk, saya percaya bahwa itu adalah rencana Allah bagi kita semua. Karena saya tahu bahwa segala sesuatu Tuhan kerjakan, Tuhan berikan bagi kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Allah. Ya, malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang cukup singkat dengan judul God's Provision atau penyediaan Allah, yang diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-10 sampai 20. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 20. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku.
Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, memasuki tahun 2021, banyak orang itu mengalami ketidakpastian dalam kehidupannya. Sebagian orang mengalami ancaman kebangkrutan dalam pekerjaan yang dimilikinya, dalam usaha yang dimilikinya. Bahkan sebagian mungkin memasuki tahun ini dengan ancaman kesehatan. Ada yang bahkan ketika memasuki tahun ini tidak sampai seminggu ia sudah meninggal dunia. Ada pula lainnya yang mungkin terancam mengalami putus hubungan kerja. Bahkan ada juga anak sekolahan yang terancam untuk putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan studinya. Nah, ketidakpastian ini sesungguhnya bahkan mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu dan saya juga. Setiap orang mengalami hal yang sama hari ini dengan satu keadaan yang penuh dengan mungkin kesuraman. Kita sedang berada di dalam dunia yang murung, Bapak Ibu. Dan malam hari ini kita mau belajar, kita mau mengerti apa yang sungguh-sungguh Allah ingin katakan kepada setiap kita mungkin dalam keadaan yang tidak baik ini. Saat kita memahami tentang apa rencana Allah bagi kita, tentu kita akan belajar untuk memiliki pengharapan kepada Tuhan. Memiliki pengharapan kepada Allah yang punya rencana yang begitu luar biasa untuk Anda dan saya. Dan saya mau berkata bahwa tentu pengharapan harus kita pahami secara benar supaya kita juga boleh memahami secara benar rencana Allah bagi kehidupan Anda dan saya. Salah seorang Romo bernama Henry Nouwen, dia menuliskan dalam salah satu bukunya, pengharapan adalah kerelaan untuk membiarkan pertanyaan yang tidak terjawab tetap tidak terjawab. Dan masa depan yang tidak diketahui tetap tidak diketahui. Pengharapan membuat kita dapat melihat tangan tuntunan Allah tidak hanya pada saat tenang dan senang, akan tetapi juga di dalam bayang-bayang kekecewaan dan kekelaman. Bapak Ibu, seringkali kita memahami bahwa pengharapan itu sebagai satu kepastian akan diterimanya sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Dan saya mau katakan bahwa hal itu bukanlah pengharapan, tapi itu sebuah pencapaian. Misalkan saya berikan contoh, ketika ada seorang anak, dia dijanjikan oleh ayahnya bahwa apabila ia naik sekolah, naik kelas dengan peringkat yang baik, maka ayahnya akan memberikan satu hadiah yang menarik untuk anak ini. Maka anak ini bukanlah berharap ayahnya akan memberikan hadiah untuk anak ini, tapi dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang telah dijanjikan oleh ayahnya. Nah, tetapi ketika kita bicara tentang pengharapan, kita bicara mengenai ketidakpastian. Entah itu dalam berbagai hal, dalam segi kehidupan yang sedang kita jalani, Bapak Ibu.
Sesungguhnya berharap kepada Allah berarti bahwa tidak semua keinginan dan kebutuhan kita itu harus terpenuhi dan kehidupan akan berjalan mulus tanpa adanya gangguan atau rintangan. Bahkan ada salah satu lagu yang mungkin cukup lama, dia berkata, serahkanlah kepada Allah segala suka ataupun duka yang kita alami. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan semua akan berjalan silih berganti. Tidak ada orang berjalan seumur hidupnya dengan kesenangan saja. Atau di tengah-tengah cahaya yang menyenangkan, tetapi ada kalanya ia harus melewati bayang-bayang maut. Dan sesungguhnya itu yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini. Apabila kita menyimak ayat yang tadi kita sudah baca dan mungkin sebagian besar dari kita telah membacanya lebih dahulu di dalam berbagai kesempatan sebelumnya, kita akan menemukan bahwa Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ini sesungguhnya adalah salah satu sapaan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi atas apa yang telah dikerjakan jemaat di Filipi bagi kehidupan Rasul Paulus. Kita tahu di sini kita akan menemukan bagaimana Allah menyediakan apa yang menjadi keperluan Paulus. Bukan sekadar secara supranatural atau adikodrati, tapi seringkali bahkan dalam cara yang sifatnya natural atau alami atau kodrati. Dan di dalam ayat yang ke-11 sampai 13 kita dapat melihat bahwa ada satu kunci bagi Paulus mengalami pemenuhan kebutuhannya. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita semua. Ayat 11 sampai 13, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita membaca ayat ini kita akan tahu bahwa salah satu kunci utama agar kita bisa memiliki rasa cukup di dalam Allah adalah saat kita tahu bahwa hanyalah Allah yang kita butuhkan dan perlukan. Ada satu kata-kata yang cukup menarik dan selalu teringat dalam hati saya. When we have God, we have all we need. Saat kita memiliki Allah, kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan. Artinya rasa cukup itu bukan saat kita ingin memiliki rumah, kita memiliki rumah, kita mendapatkannya. Atau pas kita mau memiliki mobil, kita mendapatkan mobil. Atau pas kita mau ini, kita mendapatkan hal ini. Rasa cukup seringkali adalah ketika kita tidak punya apapun dan kita bisa bilang Allah itu cukup bagiku. Dan kalau kita baca ayat yang ke-13, seringkali banyak orang memahami ayat ini sebagai satu mantra bahwa ia bisa memiliki semua yang dia inginkan oleh hatinya. Tapi kalau kita baca ayat ini baik-baik, ayat ini bukan bicara hal yang menyenangkan sebenarnya. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 14 dikatakan demikian, namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Justru ketika kita bilang, I can do all things through Christ who strengthens me, itu bukan bicara waktu kita memiliki kekuatan dalam menghadapi kehidupan. Ayat ini bicara ketika kita berada dalam masa-masa terendah dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat tangan pertolongan Tuhan. Dia menyediakan. Mungkin bukan hal-hal yang tampaknya lahiriah dan kita bisa lihat semata-mata dengan mata jasmani kita. Tapi justru seringkali dengan mata rohani kita. Kita bisa melihat apa yang Allah sediakan itu mencukupkan diri kita. Yaitu dirinya sendiri. Dan kalau kita memahaminya dengan benar, maka kita akan tahu bahwa ternyata ayat ini bukan bicara tentang yang tadi saya katakan memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi justru hal ini, ayat-ayat ini berkata, entah mimpiku terwujud atau tidak, entah usahaku berhasil atau tidak, aku dapat menghadapinya bersama dengan Allah. Ketika kita terancam PHK, ketika kita terancam kehilangan usaha kita yang telah dibangun bertahun-tahun. Ketika kita mungkin kehilangan kesehatan kita dapat bilang bahwa aku tetap bisa menghadapi hal ini bersama-sama dengan Allah. Ketidakpastian seperti inilah yang seharusnya menuntun kita untuk tetap memiliki pengharapan kepada Allah.
Seharusnya pengharapan kepada Allah akan menuntun kita untuk memperoleh kepuasan hanya di dalam Dia. Dan hal inilah yang dapat kita temukan dalam tulisan Paulus yang tadi kita baca sama-sama. Bahwa seringkali kita harus tahu bahwa ternyata hal yang paling kita perlukan itu rasa cukup di dalam Allah dan puas kepada Dia. Namun seringkali kita memiliki konsep yang keliru Bapak Ibu tentang pengharapan dan akhirnya kita juga punya konsep yang keliru tentang penyediaan atau pemeliharaan Allah. Ketika kita bicara tentang penyediaan Allah atau pemeliharaannya, kita langsung membayangkan, oh kita akan hidup dalam kemakmuran, kekayaan, kenyamanan. Itu enggak salah Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu bahwa hal itu dapat memimpin kita kepada kekeliruan, kesalahan yang sebenarnya. Yaitu memiliki rasa puas tidak di dalam Allah. Berapa banyak orang yang setelah mengalami kehidupan yang nyaman, yang tenang, damai karena hal-hal yang sifatnya lahiriah, jasmania. Akhirnya mereka meninggalkan Allah karena hal-hal itu. Atau bahkan meninggalkan Allah untuk memperoleh hal-hal yang sifatnya sementara ini. Kita mau belajar hari ini Bapak Ibu. Ayo kita miliki rasa cukup yang sejati. Rasa cukup yang dapat kita temukan hanya di dalam Allah. Dan dapat kita alami saat kita hanya bersama-sama dengan Allah. Tanpa memiliki rasa cukup, meski semua kebutuhan kita terpenuhi, kita nggak akan pernah memiliki kepuasan. Hal ini yang seringkali kita saksikan. Berapa banyak yang orang mungkin sudah memiliki kehidupan yang begitu luar biasa, begitu mapan, tapi nggak pernah puas dengan kehidupannya. Punya istri satu nggak cukup, dia ambil dua, dia ambil tiga. Punya mobil satu dia nggak cukup, dia ambil dua, dia ambil tiga. Tapi nggak pernah cukup dengan segala sesuatunya. Dan ujung-ujungnya adalah kecewa kepada Tuhan. Karena ternyata semua yang telah dimiliki dalam kehidupannya nggak pernah sungguh-sungguh memberikan kepuasan dalam kehidupan yang dia jalani. Lebih lanjut di dalam ayat yang ke-18 sampai 20, Rasul Paulus menunjukkan bahwa apa yang ia butuhkan bukanlah untuk kepentingannya pribadi. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 18 sampai 20, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Seringkali saat kita memahami ayat yang ke-19 ini, kita selalu memahami bahwa segala yang kita perlukan itu adalah yang harus Allah penuhi. Tapi pertanyaannya, apakah setelah semua yang kita perlukan Allah penuhi, itu adalah titik akhir dari apa yang kita terima dari Dia? Ternyata Paulus tidak mengatakan demikian. Setelah ayat yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat 20 dikatakan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Artinya segala yang Allah berikan kepada umatnya, segala yang Allah penuhi bagi umatnya, itu tidak berakhir bagi kecukupan umatnya sendiri, tapi bagi kemuliaan Allah. The glory of God is the end chief of man. Tujuan akhir dari kehidupan manusia, Bapak Ibu. Pertanyaan yang seringkali kita mungkin bingung, apakah itu kemuliaan Allah? Seringkali orang mengaitkan kemuliaan Allah ketika ada pujian dinaikkan kepada Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Seperti yang baru saja seringkali kita dengarkan di saat-saat Natal. Tetapi ada seorang bapak gereja bernama Santo Irenaeus dari Lyon. Dia mengatakan bahwa kemuliaan Allah adalah manusia yang hidup seutuh-utuhnya. Kemuliaan Allah adalah ketika manusia hidup secara manusiawi. Dari perkataan ini kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya kemuliaan Allah dapat kita jumpai bukan hanya di tempat yang maha tinggi, bukan hanya di tempat yang jauh di sana, tapi bahkan di tempat yang terendah, yaitu di bumi di mana kita ada saat ini.
Kemuliaan Allah dapat kita jumpai kemanapun kita melangkahkan kaki kita di tengah-tengah dunia ini. Saat kita hidup secara manusiawi, hidup secara utuh. Akan tetapi kerap kali kita nggak pernah puas untuk hidup secara manusiawi. Atau yang saya sebut sebagai hidup yang secukupnya saja. Karena memang kenyataannya hidup yang secukupnya lah yang menunjukkan kemanusiaan seseorang. Baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sesamanya. Hidup secara berlebihan, hidup yang secara bergelimang harta, tidak membuat seseorang menjadi lebih manusia daripada manusia lainnya. Seorang yang memiliki harta sampai triliunan, dia tidak lebih manusia dari seorang perempuan renta yang tinggal di rumah yang mungkin sudah tua. Dia nggak lebih manusia. Tapi justru kita dapat menemukan ketika manusia hidup dengan seutuhnya, secukupnya. Sesungguhnya seseorang sedang memanusiakan seutuhnya. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga sesamanya. Dan dengan hidup secukupnya sajalah seseorang yang sedang memuliakan bukan hanya dirinya sendiri tetapi juga memuliakan Allah. Karena hal ini kita tahu bahwa gereja mula-mula berkembang begitu pesat. Karena mereka punya prinsip ketika aku punya 2 baju, 1 baju bukanlah milikku sendiri tapi milik sesamaku yang tidak memilikinya. Dan kita bayangkan kalau gereja hidup sampai hari ini seperti itu. Berapa banyak orang yang akan bisa melihat kemuliaan Allah di mana saja. Dan saya bersyukur kalau pada momen Natal yang kita baru lewati, gereja kita mengadakan satu movement, care and share. Kita berbagi karena kita memperhatikan sesama kita. Dan berapa banyak yang paham dengan segenggam beras yang mungkin Bapak Ibu berikan. Kemuliaan Allah sedang dinyatakan di sana. Saya akan akhiri Bapak Ibu dengan beberapa kalimat penutup. Pengharapan kepada Allah akan menuntun seseorang untuk memperoleh kepuasan yang sejati, yaitu rasa cukup bersama dengan Allah. Kalau kita punya pengharapan yang benar kepada Tuhan, kita akan tahu bahwa Allah itu cukup bagi kita. Mungkin kita ada di ranjang rumah sakit saat ini. Mungkin kita sedang ada di kamar kita karena kita sakit hari ini. Mungkin kita tidak memiliki penghidupan hari ini. Tapi saya mau katakan waktu kita berharap dengan benar kepada Tuhan. Waktu kita bisa sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Kita akan punya kepuasan yang sejati saat ini. Sekalipun kita sakit, sekalipun kita tidak memiliki penghasilan yang baik saat ini. Sekalipun kita mungkin tidak bisa studi dengan baik saat ini. Tapi kita bisa tetap memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Karena kita merasa cukup bersama dengan Allah. Karena memang itulah sejatinya tujuan dari inkarnasi Kristus, Sang Firman. Agar Allah dapat bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dan ada seorang teolog pernah mengatakan dalam kata Immanuel, kata terpenting itu adalah dengan, yaitu bersama. Ketika Allah yang dia jauh di sana dan dia datang dan dia ada bersama-sama dengan kita. Dengan Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita akan mengetahui bahwa saat itulah kita akan punya rasa puas yang sejati. Orang yang menemukan kepuasan yang sejati, rasa cukup bersama dengan Allah, akan melihat bahwa penyediaan Allah atas manusia, bahkan ciptaan Allah lainnya, selalu bertujuan bagi kemuliaan Allah di dalam manusia dan ciptaan lainnya itu. Amin. Untuk firman Tuhan, saya mengajak kita, ayo kita sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya sebagai manusia. Hiduplah sebagai seseorang yang memanusiakan sesama kita. Hiduplah secara manusiawi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah selesai belajar malam hari ini untuk mengerti rencana Allah bagi setiap kami. Kami tahu bahwa Engkau yang telah datang di dalam Kristus Yesus, sehingga Engkau yang jauh menjadi dekat dengan kami. Dan ajarlah kami untuk menyadari bahwa kehadiran-Mu itulah yang terpenting bagi kami, agar kami memiliki rasa puas yang sebenarnya di dalam Engkau. Kami tahu mungkin saat ini kami tidak memiliki segala yang kami perlukan secara
lahiriah, secara jasmani ya. Tapi kami mau menyadari bahwa saat kami memiliki Engkau, Engkau lebih dari cukup dari apa yang kami perlukan secara jasmani ini. Ajar kami untuk melihat Engkau dalam setiap langkah yang kami jalani dalam dunia ini. Di muka sesama kami boleh melihat Engkau. Dan kami boleh belajar saat ada orang yang lapar, dan kami boleh memberikan mereka makan. Saat ada orang yang mungkin terpenjarakan, kami boleh menjadi sahabat bagi mereka di sana. Saat ada orang yang mungkin merasakan miskin di tengah dunia ini, kami boleh turut menanggung penderitaannya. Dan kami akan melihat Engkau di wajah-wajah mereka ini. Roh Kudus bantu kami, mampukan kami menjadi seseorang yang sungguh-sungguh hidup secara utuh di dalam Engkau. Supaya kami tahu bahwa dengan segala hal yang akan kami kerjakan, kami akan memuliakan Allah dalam hal-hal yang paling sederhana yang dapat kami lakukan untuk Engkau ini. Terima kasih Allah, ini doa kami. Demi nama Yesus, Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, malam hari ini kita semua sudah diberkati dengan renungan firman Tuhan yang telah dibagikan dan disampaikan lewat hambanya, Bapak Adrianku. Doa kita bersama biar kiranya hamba Tuhan ini tetap dipakai dengan luar biasa, meskipun masih muda, tetapi tetap tanda-tanda heran menyertai pelayanannya dan juga keluarganya dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita semua untuk sama-sama datang bersyafaat kepada Tuhan. Kita rindu menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita bukan berdoa lagi buat diri kita sendiri, tetapi kita berdoa buat banyak hal, buat hal-hal yang terjadi di sekitar kita, dan kita percaya tangan Tuhan yang kuat dan luar biasa itu sanggup untuk menolong dan menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan dengan rasa yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri. Kita berdoa buat bangsa kita yang tercinta, biar kita percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah umatnya dan ada di dalam bangsa ini. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi dengan imanmu katakan, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih. Bapa, kami berdiri, anak-anak-Mu malam hari ini, sebagai imam di dalam keluarga, sebagai imam di dalam dunia usaha, sebagai imam di dalam gereja-Mu, dan kami sebagai imam di dalam bangsa ini. Kami taruh hati kami tatap Engkau ya Bapa. Dan firman-Mu mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya.
sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami taruh iman kami. Engkau Bapa yang besar, Engkau Bapa yang maha tahu. Kami berdiri bagi bangsa kami. Kami berdiri bagi negara kami. Negara ini ada karena seizin-Mu, kehendak-Mu, bahkan rencana-Mu yang besar atas bangsa ini terjadi. Kami anak-anak-Mu, anak-anak bangsa, gereja-Mu, kami angkat korban syukur kami. Kami mengucap syukur menjadi bangsa yang besar. Di tengah-tengah onak duri, kami percaya 2021 jalan baru bagi bangsa ini Engkau tunjukkan, Engkau tetapkan. Sekalipun di dalam padang gurun, kami yakin dan percaya jalan baru itu akan berbuah. Di mana jalan itu Engkau nyatakan sebuah kekuatan, solidaritas, keteguhan, iman, pengharapan, dan kasih karunia-Mu. Sehingga keadilan dan kebenaran itu turun atas bangsa kami. Kami percaya Engkau pimpinan bangsa kami. Engkau membawa hamba-Mu, Bapak Jokowi, dan begitu pula dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kasih karunia-Mu besar Bapa bagi kedua hamba-Mu ini. Hikmat marifat, pengertian dan pewahyuan turun atas kedua hamba-Mu. Engkau jamah hati mereka. Kebijaksanaan itu turun dari Engkau. Dalam setiap kegerakan di dalam hatinya ada satu spirit, kebenaran. Bapa, Engkau jamah begitu pula dengan para menteri, kabinet yang terpilih. Satukan hati mereka, teguhkan iman mereka. Tidak ada satu ketidakadilan, dan kami percaya pemerintahan ini mampu berjalan bersama Tuhan. Keadilan-Mu, ketetapan-Mu, hukum-hukum-Mu, kebenaran-Mu, nyatalah kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Di tengah pandemi, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Suara-Mu akan selalu berdengarkan melalui gereja-Mu, melalui anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan, baik tinggi, pemerintahan yang tertinggi. Saat ini Bapa, pandemi boleh terjadi atas bangsa ini, tapi perkuat, kokohkan bahwa perlindungan-Mu itu ada bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, kebijaksanaan yang diambil tidak akan pernah berlalu dari tatapan pandangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini terbaring karena pandemi ini Tuhan. Teguhkan iman mereka supaya mereka tetap kuat. Penyakit boleh terjadi, mereka boleh mengalami hal-hal yang buruk saat ini. Itu tidak akan mencelakai iman mereka. Perkuat, teguhkan iman mereka untuk tetap berdiri, menyongsong harapan yang baru bagi masa depan mereka. Pandemi ini akan berlalu bersama dengan iman yang kami naikkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para medis dan juga orang-orang yang terkasih di dalam keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami yang sudah mendahului kami. Engkau perkuat iman mereka yang sudah ditinggalkan, supaya mereka tidak akan jatuh, tapi ada satu harapan. Mereka mampu tegak berdiri, mereka bisa berjalan kembali. Bahkan mereka saling bergandengan tangan untuk menggapai apa yang menjadi masa depan, harapan di dalam Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Firman yang diperdengarkan pada malam hari ini tidak akan kembali sia-sia. Saat kami mendengar kebenaran firman-Mu itu, bangsa ini kuat, gereja ini kuat, kami anak bangsa akan membawa kedamaian, kekuatan, stabilitas ekonomi, politik, keamanan, budaya, bahkan agama
Jadikan kami saksi-Mu Tuhan. Negara ini akan tetap bersatu. Sekalipun ada oknum yang mereka-reka sebuah kejahatan atas ideologi bangsa ini, hanya dengan amarah-Mu Tuhan yang akan menggoyahkan usaha mereka. Dan Engkau memperlihatkan kuasa-Mu. Maka daripada itu Tuhan, pertobatan terjadi atas bangsa ini. Kesatuan di dalam agama, ras itu akan berlalu. Karena kasih, pengharapan, dan sukacita yang ada di dalam hati kami, itu dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Benar ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami memerlukan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, khususnya untuk gembala kami ya Tuhan. Untuk seluruh tim penggembalaan di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus berikan roh yang menyala-nyala dalam kehidupan setiap hamba-Mu ya Tuhan. Agar seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, Tuhan boleh terus bersemangat ya Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Meskipun di masa-masa yang sulit saat ini, kami percaya hanya kekuatan yang daripada-Mu, hanya urapan-Mu ya Tuhan yang memberikan semangat yang baru bagi seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, agar tetap terus bersemangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi seluruh hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa Tuhan seluruh ibadah kami ya Tuhan. Ibadah raya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kiranya Engkau urapi, Engkau pakai dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Hikmat marifat yang daripada Allah turun atas setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang melayani firman-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan yang mengambil bagian Tuhan dalam WL, singer, pemain musik, semuanya Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya lawatan-Mu terus terjadi ya Tuhan, dalam setiap ibadah kami. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, dalam menghadapi pergumulan Tuhan dalam kehidupan mereka, apapun yang mereka hadapi saat ini, kesulitan, masalah apapun Tuhan, Engkau Tuhan terus Tuhan menolong setiap jemaat-Mu. Jemaat-jemaat Tuhan terus mengandalkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kuatkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan buat rencana kerja dari gereja-Mu di tempat ini di tahun 2021 ini ya Tuhan. Berikan hikmat kepada seluruh Tuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini dalam mempersiapkan program-program ya Tuhan di tahun 2021 ini ya Tuhan. Dan rencana rapat kerja ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada kami ide-ide yang baru ya Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengarnya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap doa-doa kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah bersyafaat kepada Tuhan dan kita percaya setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih, dan sebentar kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Biar kita semua boleh menerima berkat Tuhan dan kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, dan kita akan terima berkat Tuhan lewat Bapak Gembala. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah dengar firman-Mu, kami telah menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau pasti mendengarkannya dan Engkau akan mengabulkan seluruh permohonan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah Tuhan, bagi mereka yang terpapar COVID maupun penyakit-penyakit yang lain, kelemahan tubuh yang lain, Tuhan Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan kesehatan kepada seluruh jemaat-Mu, berikan antibodi yang kuat Tuhan, supaya kami dapat bertahan di dalam kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah ini dan kami serahkan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan di dalam tangan-Mu. Karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu sekarang terimalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa hari Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.